Kita itu tahun 2008 menggagas pembatasan jumlah kementerian negara untuk menghindari konsep dibagi-baginya kekuasaan melalui kabinet dengan sangat besar dan angkanya tidak masuk akal. Sehingga buat kementerian lebih dari yang di ini yang saat ini. Nah, menurut Abang itu tanggapannya seperti apa? Kan itu akan jadi ladang untuk para pejabat itu korupsi harus seperti apa? Dua undang-undang, baik itu Kementerian Negara maupun undang-undang anti-pres, itu soal bagi kekuasaan. Ada beberapa indikasi bahwa ini hanya fokus kepada ruang kepentingan teman-teman partai politik, terutama koalisi pemerintah. Pertama, pembahasan undang-undang ini miskin partisipasi publik. Kemarin ada anggota DPR yang mengatakan mana aturan partisipasi itu di seluruh tingkatan. Rupanya anggota DPR lupa undang-undang yang mereka buat sendiri. Di Undang-Undang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa partisipasi publik itu berlangsung di 5 tahapan pembentukan undang-undang. Nah, itu tidak dilakukan di dalam pembahasan undang-undang ini. Jadi ini murni bicara sekedar kepentingan publik, bukan keinginan masyarakat. Kedua, kenapa ini disebut bagi-bagi kekuasaan? Karena di dalam undang-undang ini jumlah one team press ataupun kementerian itu tak berhingga. Jadi ini kembali kepada upaya menerapkan politik bagi jasa terhadap teman-teman politik di dalam Pilpres kemarin, sehingga jumlahnya tak berhingga seperti itu. Kedua, ini cacat sejarah. Kita itu tahun 2008 menggagas pembatasan jumlah kementerian negara untuk menghindari konsep dibagi-baginya kekuasaan melalui kabinet dengan sangat besar dan angkanya tidak masuk akal, sehingga gagal menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu perlu dibatasi. Loh, sekarang kemudian kembali lagi tidak perlu dibatasi. Jadi cacat sejarah soal itu. Ketiga, ini soal pembagian agar seluruh orang yang merasa punya kepentingan dan hasrat politik bisa mendapatkan jabatan. Padahal bukan itu ciri khas sistem presidensial yang efektif, kan? Dengan angka yang tidak berhingga seperti ini, partai-partai yang tidak dapat pembagian di kabinet bisa dapat jatah di one team press. Yang tidak dapat jatah di one team press bisa dapat jatah di kabinet. Atau kemudian kalau memang perlu diperlebar jumlah menteri untuk memuaskan seluruh hasrat partai koalisi, ya tinggal diperbesar. Keempat, pola seperti ini memang pemubaziran keuangan negara. Bayangkan kalau dipecah kementerian yang ada saja, itu akan merugikan keuangan negara. Nomenklatur berganti, artinya kop surat berganti, nama di depan gedung kementerian berganti, baju diganti, emblemnya, dan angka untuk mengganti kop surat saja di seluruh Indonesia bisa miliaran untuk satu kementerian yang dipecah. Bayangkan kalau kemudian angkanya diperlebar di dalam pembagian jumlah kementerian. Jadi ini tidak sehat bagi kabinet pemerintahan yang baru, tidak sehat bagi Pak Prabowo, karena kesannya partai-partai sudah berupaya untuk memaksa Pak Prabowo membagi angka kementerian sesuai dengan kepentingan dan hasrat partai politik, bukan rancang bangun Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif untuk membagi kementerian untuk merancang kabinet presidensial yang efektif. Jadi semacam disandera oleh partai terlebih dahulu, ada undang-undangnya, ini bebas loh Pak, Bapak tidak perlu khawatir untuk kemudian menyebarkan jumlah menteri karena semua sudah aman. Dan akhirnya ini tidak bicara soal bagaimana presiden dan kabinetnya, tapi ini bicara soal kekuasaan apa yang akan dapat diberikan kepada mereka. Berarti bisa jadi ada potensi ladang korupsi dari kementerian yang gemuk ini ya Bang? Oh iya, seluruh proses bagi-bagi kekuasaan penyimpangan bukan bicara prinsip konstitusional agar ada kabinet yang efektif. Potensial di korupsi, namanya disimpangkan ya, jumlahnya akan besar, tidak bicara kemanfaatan.
Jadi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan personal itu juga bisa dikatakan korup, ya, menyimpang. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.